Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas manajemen B21 akan melakukan pembahasan tentang tugas kasus dancing musik pada halaman 51 di buku pengantar akuntansi untuk pemenuhan tugas akuntansi dasar yang dibimbing oleh Dr. Wawan Satyonugroho, Magister Sains Akuntan, Akuntan, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Magelang. Tim presentasi kami beranggotakan 1. Herdi Bayu Prasetyo dengan NPM 0049, yang kedua Yusuf Dwi Permadi dengan NPM 0050, yang ketiga Muhammad Aziz Azidani dengan NPM 0051, yang keempat Ahmad Ulil Ilmi Al-Hikam dengan NPM 0059, dan terakhir Arya Eka Pratama dengan NPM 0069. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan pembahasan tentang tugas kasus pada buku pengantar akuntansi adaptasi Indonesia oleh James M. Reeve et al. Pada tugas dancing musik halaman 51 dan membuat soal transaksi beserta jawabannya. Pada pembahasan pertama, kami akan membahas tugas kasus dancing musik pada halaman 51. Pada tanggal 1 April 2010, Chris mendirikan perusahaan perseorangan dengan nama Dancing Music. Menggunakan koleksi CD dan kasetnya, Chris bekerja sebagai disc jockey untuk acara pernikahan, pesta kampus, dan acara lainnya dengan mendapatkan imbalan. Selama bulan April, Chris melakukan transaksi berikut ini. Yang pertama, membuat rekening bank atas nama Dancing Music dengan setoran awal 10 juta. Tanggal 2 menerima 2.500.000 dari stasiun radio lokal atas jasa menjadi disc joki tamu di bulan April. Dan yang tanggal ketiga menyetujui berbagai ruangan kantor dengan sebuah agen produksi lokal, Jaya Broker. Dancing Music akan membayar seperempat beban sewa. Selain itu, Dancing Music juga bersedia untuk membayar sebagian gaji resepsionis dan seperempat bagian beban utilitas atau listrik, air, dan telepon. Membayar 1 juta untuk sewa kantor. Tanggal 4, membeli bahan habis pakai atau CD kosong, papan poster, kabel ekstensi, dan lain-lain dari toko Mutiara Supplier sebesar 350.000. Bersedia membayar 100.000 dalam 10 hari dan sisanya dibayarkan pada tanggal 3 Mei 2010. Tanggal 6, membayar 750 ke stasiun radio lokal untuk mengiklankan dancing musik di kali sehari selama 2 minggu. Tanggal 8, membayar 800.000 ke toko elektronik lokal untuk menyewa peralatan rekaman digital. Tanggal 12, membayar 300.000 atau beban musik ke Rocket Musik atas penggunaan demo musik untuk membuat berbagai rekaman musik. Tanggal 13, membayar utang ke toko Mutiara Supplier sebesar 100.000. Tanggal 16, menerima honor sebesar 350.000 dari seorang dokter gigi atas jasa menyediakan 2 rekaman musik untuk diperdengarkan pada pasiennya. Tanggal 22, bekerja sebagai disc jockey untuk pesta pernikahan. Ayah pengantin wanita bersedia untuk membayar 1.350.000 pada tanggal 1 Mei. Tanggal 25, menerima 500.000 dari seorang teman atas jasa sebagai disc jockey pada acara amal untuk kanker yang diadakan oleh rumah sakit lokal. Tanggal 30, setelah dihitung sisa bahan habis pakai sebesar 170.000, berarti bahan habis pakai yang telah digunakan selama bulan berjalan adalah 180.000. Yang selanjutnya, membayar beban lain-lain sebesar 150.000. Tanggal 30, membayar royalti sebesar 800.000 atau beban musik ke Yayasan Karya Cipta atas penggunaan musik dari berbagai artis selama bulan berjalan. Yang selanjutnya, menarik tunai sebesar 300.000 dari Dancing Music untuk keperluan pribadi. Berikut adalah urutan transaksi dari kasus tersebut. Transaksi 1 merupakan setoran investasi Dancing Music sebesar 10 juta yang dicatatkan sebagai kas dalam aset dan juga modal Kritiono dalam ekuitas.
Transaksi kedua merupakan transaksi penerimaan kreditor sebesar 2.500.000 dari stasiun radio lokal yang dicatatkan sebagai pendapatan honor dan kas bertambah. Dalam saldo ini merupakan hasil penambahan kas dari kas awal sejumlah 10 juta ditambah transaksi pembayaran kas sebesar 2.500.000 sehingga jumlah kas menjadi 12.500.000. Selanjutnya dalam transaksi ketiga kas berkurang 1 juta dan beban sewa bertambah 1 juta, maka dalam saldo ini menjadi 11.500.000. Kemudian transaksi keempat membeli bahan habis pakai sebesar 350.000 yang masuk ke dalam nilai bahan habis pakai bertambah. Kemudian bersedia membayar 350.000 sebagai hutang usaha yang dibayarkan 10 hari ke depan sebesar 100.000 dan sisanya akan dibayarkan pada tanggal 3 Mei 2010. Pada transaksi kelima, transaksi ini terjadi penarikan uang kas sejumlah 750.000 sebagai beban iklan. Maka beban musik bertambah 750.000, maka jumlah kas menjadi 10.750.000. Pada transaksi keenam, kas berkurang untuk membayar ke toko elektronik lokal sebesar 800.000 untuk menyewa peralatan rekaman digital sehingga beban peralatan bertambah sebesar 800.000, maka jumlah kas sebesar 9.950.000. Pada transaksi ketujuh, kas berkurang sebesar 300.000 yang digunakan untuk membuat berbagai rekaman musik, maka beban musik bertambah sebesar 300.000, maka jumlah kas menjadi 9.650.000. Transaksi ke-8, kas berkurang sebesar 100.000 yang digunakan untuk membayar utang ke toko Mutiara Supplier sehingga utang berkurang sebesar 100.000, maka jumlah utang menjadi 250.000 dan kas menjadi 9.550.000. Pada transaksi ke-9, kas bertambah 350.000 karena menerima honor dan pendapatan honor 350.000 sehingga jumlah pendapatan honor menjadi 2.850.000 dan jumlah kas 9.900.000. Pada transaksi ke-10, adanya transaksi hutang usaha sebesar 1.350.000 dan pendapatan honor juga bertambah 1.350.000 sehingga jumlah pendapatan honor sebesar 4.200.000. Pada transaksi ke-11, kas bertambah 500.000 karena mendapatkan hasil jasanya, maka jumlah kas menjadi 10.400.000 dan mendapatkan honor bertambah 500.000 sehingga jumlah pendapatan honor sebesar 4.700.000. Pada transaksi ke-12, kas berkurang 240.000 sehingga jumlah kas menjadi 10.160.000, di mana beban musik bertambah 240.000 dan jumlah beban musik menjadi 540.000. Pada transaksi ke-13, kas bertambah 1 juta atas jasanya menjadi disc joki, maka jumlah kas 11.160.000 dan pendapatan honor bertambah 1 juta sehingga jumlah pendapatan honor menjadi 5.700.000. Pada transaksi ke-14, kas berkurang 400.000 karena membayar jaya broker sehingga kas menjadi 10.760.000, sedangkan beban gaji bertambah 400.000. Pada transaksi ke-15, kas berkurang 350.000 untuk utilitas sehingga jumlah kas menjadi 10.410.000 dan beban utilitas bertambah 350.000. Pada transaksi ke-16, bahan habis makan berkurang 180.000 sehingga sisa bahan habis pakai sebesar 170.000 dan beban bahan habis pakai bertambah 180.000.
Pada transaksi ke-17, kas berkurang sebesar 150.000 untuk membayar beban lain sehingga jumlah kas menjadi 10.260.000 dan jumlah beban lain bertambah 150.000. Pada transaksi ke-18, kas berkurang 800.000 untuk membayar royalti sehingga jumlah kas menjadi 9.460.000 dan beban musik bertambah 800.000 sehingga beban musik menjadi 1.340.000. Pada transaksi ke-19, kas berkurang 300.000 karena menarik tunai untuk keperluan pribadi, maka jumlah total kas menjadi 9.160.000 dan Priv Kristiono bertambah 300.000. Baik, saya akan menjelaskan laporan laba rugi yang dimiliki oleh Dancing Music berakhir pada tanggal 30 bulan April. Adapun pendapatan honor yang dimiliki sebesar Rp5.700.000 dan adapun beban yang dimiliki yaitu beban musik sebesar Rp1.340.000, beban sewa kantor 1 juta, beban sewa peralatan 800.000, beban iklan 750.000, beban gaji 400.000, beban utilitas 350.000, beban bahan habis pakai 180.000, beban lain-lain 150.000 dan jumlah beban yang terkumpul dari semua beban sebesar Rp4.970.000. Kemudian laba bersih yang didapatkan dari pendapatan honor dikurangi jumlah beban sejumlah Rp750.000. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laporan ekuiditas pemilik yang dimiliki Dancing Music pada 30 April 2010. Yang pertama, suntikan modal dari Kris Setiono pada 1 April 2020 sebesar 10 juta. Kemudian laba bersih per 1 April 2020 sebesar Rp730.000. Dikurangi penarikan Prive 300.000 sehingga kenaikan dalam ekuiditas pemilik sebesar 430.000. Kemudian modal akhir yang dimiliki Kris Setiono sebesar Rp10.430.000 yang berasal dari modal awal sebesar 10 juta ditambah kenaikan ekuiditas pemilik sebesar 430.000. Kemudian saya akan menjelaskan tentang neraca Dancing Music pada 30 April 2010. Yang pertama, aset yang berupa kas sejumlah 9.160.000, kemudian piutang usaha sebesar 1.350.000 dan sejumlah beban habis pakai sebesar 170.000 dan jumlah dari semuanya sebesar 10.680.000. Kemudian yang kedua yaitu kewajiban berupa utang usaha sebesar 250.000, ekuiditas pemilik memiliki setoran modal Kris Setiono sebesar 10.430.000 sehingga hasil akhir dari 250.000 ditambah 10.430.000 menjadi sebesar 10.680.000. Soal, Herdi Pambudi gemar mendengarkan berbagai jenis musik dan memiliki koleksi beberapa album dangdut yang tak terhingga banyaknya. Setelah bertahun-tahun memperoleh penghargaan di wilayahnya Temanggung dalam hal permusikan dangdut. Dalam beberapa bulan terakhir, Herdi bekerja sebagai teknisi sound di acara perkawinan. Setelah itu, Herdi juga tampil di beberapa pesta teman-temannya sebagai teknisi sound. Pada tanggal 2 Mei 2010, Herdi mendirikan sebuah perusahaan persewaan sound system dengan nama Horek Sound System, menggunakan koleksi album dangdutnya.
Herdi bekerja sebagai teknisi sound system untuk acara pernikahan, pesta ulang tahun, dan acara lainnya dengan mendapatkan gaji. Sebelum bulan Mei, Herdi melakukan transaksi sebagai berikut ini. Mei, pada tanggal 1 membuka rekening bank atas nama Horek Sound System dengan setoran awal 40 juta rupiah. Pada tanggal 2 Mei menerima 3 juta rupiah atas jasa menjadi teknisi sound system, dan pada tanggal 3 menyetujui ikut membayar biaya utilitas sebesar 1 juta rupiah untuk sewa tempat, dan pada tanggal 4 membeli bahan habis pakai di toko Maju Jaya sebesar 500.000 rupiah. Pada tanggal 6 membayar 2 juta rupiah ke pemilik baliho untuk mengiklankan sound system, dan pada tanggal 9 Mei membayar 800.000 rupiah untuk menyewa peralatan kabel. Pada tanggal 12 Mei membayar 500.000 rupiah beban musik ke Roket atas berbagai rekaman, dan pada tanggal 13 Mei membayar utang ke toko Maju Jaya 200.000 rupiah. Dan pada tanggal 17 Mei menerima honor 3 juta rupiah dari acara pernikahan. Tanggal 23 Mei bekerja sebagai teknisi sound system untuk acara kesenian. Pemilik acara bersedia untuk membayar 500.000 rupiah pada tanggal 1 Juni. Pada tanggal 26 Mei menerima 300.000 rupiah dari tetangga atas jasa sewa sound system pada acara hitanan. Pada tanggal 28 Mei membayar 350.000 rupiah beban musik ke Unik Musik atas rekaman. Tanggal 30 Mei membayar Maju Jaya 500.000 rupiah untuk gaji teknisi yang menjadi bagian Horek Sound System. Pada tanggal 30 Mei menerima 2 juta rupiah atas sewa sound system di acara dangdut, dan pada tanggal 30 Mei menarik tunai 500.000 rupiah dari Horek Sound System untuk keperluan pribadi. Berikut jurnal transaksi yang terjadi pada bulan Mei. Pada tanggal 1 Mei terjadi sebuah transaksi, yaitu Herdi membuka rekening bank sebesar 40 juta yang berarti kas bertambah 40 juta pada debit dan ekuitas modal berkurang 40 juta pada kredit. Pada tanggal 2 Mei Herdi menerima 3 juta atas jasa menjadi teknisi sound system yang berarti pendapatan bertambah 3 juta pada kredit dan kas 3 juta pada debit. Pada tanggal 3 Mei, Herdi membayar biaya utilitas untuk sewa tempat sebesar 1 juta. Ketika membayar sewa, kas berkurang 1 juta pada kredit dan beban utilitas bertambah 1 juta pada debit. Pada tanggal 4 Mei, Herdi membeli bahan habis pakai di toko Maju Jaya sebesar 500.000 rupiah. Berarti kas Herdi berkurang 500.000 pada kredit dan beban bahan habis pakai bertambah 500.000 pada debit. Pada tanggal 6, Herdi membayar 2 juta kepemilikan Bahelo untuk mengiklankan sound system yang berarti kas berkurang 2 juta pada kredit untuk membayar dan beban iklan bertambah 2 juta pada debit. Pada tanggal 9, Herdi membayar 800.000 untuk menyewa peralatan kabel yang berarti kas berkurang 800.000 pada kredit dan beban sewa bertambah 800.000 pada debit. Pada tanggal 12, Herdi membayar 500.000 untuk beban musik ke Roket atas berbagai rekaman, sehingga beban musik
bertambah 500.000 pada debit dan kas berkurang 500.000 pada kredit. Pada tanggal 13, Herdi membayar utang ke toko Maju Jaya sebesar 200.000, yang berarti utang berkurang 200.000 pada debit dan kas berkurang 200.000 pada kredit. Pada tanggal 17, Herdi menerima honor 3 juta dari acara pernikahan. Berarti Herdi mempunyai pendapatan honor yang bertambah 3 juta pada kredit dan kas juga bertambah 3 juta pada debit. Pada tanggal 23, Herdi bekerja sebagai teknisi sound system untuk acara kesenian dan dibayar 500.000. Berarti pendapatan Herdi bertambah 500.000 pada kredit dan kas bertambah 500.000 pada debit. Pada tanggal 26, Herdi menerima 300.000 dari tetangga atas jasa sewa sound system pada acara hitanan. Berarti pendapatan Herdi bertambah 300.000 pada kredit dan kas bertambah pada debit. Pada tanggal 28, Herdi membayar 350.000 pada beban musik ke unit musik atas rekaman. Berarti kas berkurang 350.000 dan beban musik bertambah 350.000 pada debit. Pada tanggal 30 pertama, Herdi membayar Maju Jaya 500.000 untuk gaji transaksi yang menjadi bagian Horek Sound System. Berarti kas Herdi berkurang 500.000 di kredit dan beban gaji teknisi bertambah 500.000 di debit. Pada tanggal 30 kedua, Herdi menerima 2 juta atas sewa sound di acara dangdut. Berarti pendapatan Herdi bertambah 2 juta di kredit dan kas bertambah 2 juta di debit. Pada tanggal 30 yang ketiga, Herdi menarik tunai 500.000 dari Horek Sound System untuk keperluan pribadi, yang berarti kas Herdi berkurang 500.000 di kredit dan prive bertambah 500.000 di debit. Sekian hasil pembahasan dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang pas, kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah